Puji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Yang harus kita ingat bahwa dan kita harus tanamkan dalam kehidupan kita bahwa yang namanya kebinasaan itu sudah dimulai dengan arah hidup yang tidak tahu kemana. Sekali lagi saudara, kebinasaan sudah dimulai dengan arah hidup yang tidak tahu kemana. Kebinasaan itu bukan seperti kita jatuh dari pesawat atau tiba-tiba kita tertabrak mobil. Kebinasaan bukan seperti itu, tetapi kebinasaan sudah dimulai dengan arah hidup yang tidak tahu kemana. Orang yang akhirnya berujung ke neraka saudara, orang yang akhirnya berujung ke neraka, tidak ada orang yang otomatis masuk ke neraka, atau tidak ada orang yang instan masuk ke neraka. Karena neraka sudah ada dalam kehidupan mereka, yang namanya cemburu, amarah, dengki, pembohong, iri hati, free sex, penyembahan berhala, dan lain sebagainya, narkoba. Itu adalah kehidupan pola neraka yang sudah mereka hidupi. Karena mereka hidup di dunia yang seperti neraka, karena mereka hidup memakai pola hidup neraka, otomatis orang-orang yang hidup memakai pola hidup neraka otomatis adalah ujungnya pasti masuk neraka. Karena tidak ada orang yang instan masuk neraka saudara. Tidak ada orang yang instan masuk ke neraka. Kenapa orang masuk neraka? Karena neraka itu sudah menjadi bagian dari hidup mereka sejak di bumi. Neraka sudah menjadi hidup mereka, bagian dari hidup mereka sejak mereka ada di bumi. Karena itu adalah gaya hidup soalnya. Binasa, bukan mati. Orang yang tidak mengerti tujuan, orang yang hidupnya sia-sia, orang yang hidup untuk diri sendiri, orang yang hidup untuk semua hal yang berbau fana, adalah kebinasaan. Jadi sekali lagi, orang yang tidak mengerti tujuan, orang yang hidup untuk diri sendiri, orang yang hidupnya sia-sia, orang yang hidupnya sembarangan, orang yang hidup untuk semua hal yang sifatnya fana adalah kebinasaan. Adalah kebinasaan. Orang Kristen yang cuma merasa, mereka berkata, yang penting saya terima Yesus, saya masuk surga. Tunggu dulu saudara. Tuhan tidak menebus tempat tinggal, tetapi yang Tuhan tebus adalah hidup saudara. Tuhan tidak menembus tempat tinggal, tetapi yang Tuhan tebus adalah hidup saudara, hidup saya dan saudara. Dia tebus apa yang hilang dari Adam dan Hawa di kitab Kejadian. Kita buka bersama-sama dalam Yohanes 17 ayatnya yang ke-18. Yohanes 17 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan katakan, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Setiap orang yang terima dan percaya Yesus, kita punya tujuan. Jadi setiap orang yang terima Tuhan, orang yang percaya Yesus, orang yang telah dimeteraikan, kita semua punya tujuan. Saudara mengerti kenapa saudara hidup di dunia ini. Saudara mengerti kenapa Allah tempatkan saudara di bumi ini. Semua yang saudara miliki, entah itu uang, jabatan, kesuksesan, harta, popularitas, anak, istri, suami, semua itu adalah sarana. Ingat saudara, itu adalah sarana supaya kita sampai dalam rencana Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita tidak tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita, kalau kita tidak mengerti kenapa kita ada di dunia ini, kalau kita tidak mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan kita, maka yang namanya keluarga, jabatan, kesuksesan, popularitas, uang, dan lain sebagainya, itu yang menjadi sasaran kita. Dan kalau yang lain yang menjadi sasaran dan bukan Tuhan yang menjadi sasaran, saudara akan sampai ke tempat yang salah. Berapa banyak orang yang kecewa kepada Tuhan, yang meninggalkan Tuhan, waktu dia tidak dapat apa yang dia minta kepada Tuhan.
Nah, kalau saudara mengerti bahwa Elohim Yahweh dan Tuhan Yesus itu adalah harta yang termahal dalam hidup kita, yang namanya kenyamanan, yang namanya harta, yang namanya jabatan itu bisa hilang. Tuhan bisa tarik kapan saja, saudara. Yang namanya suami, istri, anak-anak itu bisa lepas dari hidup kita. Tapi satu yang tidak bisa hilang. Satu yang tidak bisa hilang. Tuhan tidak bisa hilang dan Tuhan tidak boleh hilang. Iman kita tidak harus sampai kehilangan. Kita tidak bisa kehilangan iman kita. Kalau saudara berkata, saya mau masuk surga, saya mau bersama-sama dengan Tuhan, saudara akan menghidupi surga itu di bumi. Keluargamu babak belur, suami istri terus bertengkar, anak pemberontak, simpan amarah, iri hati, kepahitan, suka menjelekkan orang lain, amarah, keegoisan, suka menghancurkan orang lain dengan perkataan, arogan, tidak mengasihi. That's not heaven. Itu bukan surga, saudara. Itu bukan keadaan surga. Dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-10 firman Tuhan katakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mengutip firman Tuhan dari Pak Joni Kilapong yang mengatakan bahwa kehidupan kekal itu bukan nanti ketika kita ada di kerajaan sorga, saudara. Kehidupan kekal itu bukan nanti kita ada di sorga bersama dengan Tuhan, bukan. Tapi kehidupan kekal itu sudah dibangun sejak Anda dan saya ada di bumi ini. Hidup yang berkualitas tinggi, kualitas kasihmu, kualitas kerendahan hatimu, kualitas kemurahan, hidup yang berkualitas Yesus, kehidupan yang bermakna, kehidupan yang mampu mengubahkan orang lain, itu yang namanya hidup yang kekal. Kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang berkehidupan Yesus. Kehidupan kekal, surga itu harus kita hidupi sejak kita ada di bumi ini. Saudara, kenapa saudara pilih gereja ini? Kenapa saudara memilih mengikuti doa pagi di channel ini, saudara? Ya, saya berdoa Anda menghormati gembala di tempat ini. Anda memilih tempat ini, saudara digembalakan, dibentuk, dididik, dibimbing, dan dimentor, supaya ketika saudara kembali ke kehidupanmu masing-masing, saudara bisa menjadi orang yang berbeda, saudara bisa menjadi berkat, saudara bisa menjadi teladan, dan saudara bisa menghidupkan surga dalam keluargamu masing-masing. Ketika kembali ke kehidupan masing-masing, ketika Anda dididik, ketika Anda dibimbing, ketika Anda dimentori, ketika Anda terus mendengarkan firman Tuhan yang mengubahkan, harapannya adalah apa, saudara? Harapannya adalah ketika Anda kembali ke kehidupan Anda masing-masing, engkau sudah menghadirkan surga itu dimanapun Anda pergi dan Anda berada. Dan saya pikir firman Tuhan ini masih ada kaitannya dengan khotbah Bapak Gembala kemarin dalam ibadah raya. Karena apa, saudara? Pelayanan di dalam gereja itu adalah pekerjaan pelayanan. Saudara, jangan samakan pelayanan dengan pekerjaan pelayanan. Karena pekerjaan pelayanan itu penting. Tetapi yang namanya pelayanan sejati, kemanapun saudara pergi dan berada, saudara akan mempresentasikan Yesus dalam hidupmu. Sekali lagi kita buka dalam Roma pasalnya yang ke-8. Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-29. Di situ firman Tuhan katakan, sebab semua orang yang dipilihnya Anda dipilih Tuhan. Dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara-saudara. Ternyata yang tunggal itu tidak lagi menjadi yang tunggal, tetapi menjadi yang sulung. Siapa yang bungsu, saudara? Saudara dan saya. Saudara, kita tidak berlomba-lomba untuk siapa yang lebih benar atau hebat. Jangan pakai gereja, tetapi yang paling penting adalah jiwa. Gereja bisa penuh, isinya ribuan. Tapi kalau isinya lebih mirip dengan setan daripada Yesus, apa gunanya, saudara? Setiap orang yang percaya dipanggil untuk serupa dengan Kristus. Ini identitas kita sebagai orang percaya. Orang percaya fungsinya bisa berbeda. Ini yang dikatakan Pak Gembala kemarin.
Panggilannya bisa berbeda, karunia-Nya bisa berbeda, tapi setiap kita diberikan identitas yang sama. Apa itu saudara? Menjadi seperti Kristus. Orang bisnismen, orang pedagang, ibu rumah tangga, petani, dokter, pengusaha, pengacara, pendeta, itu yang namanya fungsi. Itu adalah fungsi dan karunia-Nya beda. Tapi itu bukan menentukan bahwa kita berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Saudara mengalami Tuhan dan memperlihatkan Tuhan lewat hidupmu, apapun fungsinya. Kita memperlihatkan Tuhan, mempresentasikan Tuhan lewat kehidupan kita dalam setiap fungsi kita masing-masing. Dan terakhir saudara, kita tahu lalang dan gandum, bedanya cuma satu. Gandum punya bulir, dan sedangkan lalang itu kosong. Waktu gandumnya berisi, pasti gandumnya akan mulai merunduk. Bukan karena dipaksa untuk merunduk saudara, tetapi itu karena ada bulir di dalam sehingga gandum itu boleh merunduk. Saudara tahu, kerendahan hati itu tidak bisa direkayasa. Kalau mulut kita bisa mengatakan kerendahan hati, tapi kalau roh kita kosong, itu adalah kepalsuan. Gandum dan lalang warnanya sama, ditanam di ladang yang sama. Saudara bisa casingnya ke gereja, sudah beri banyak buat pelayanan, tapi kalau Kristus tidak ada dalam hati di sini, tidak ada dalam sini, tidak muncul, tidak manifestasi, ya bisa makin tinggi. Bisa makin tinggi. Oke, kesuksesan bisa terjadi, pekerjaan boleh makin maju, tapi satu yang Tuhan cek, mana buahnya? Mana buah dari setiap pekerjaan kita? Mana buahnya? Siapa yang menikmati buah saudara? Tuhan dan sesama. Saudara mungkin tidak punya jabatan, tidak punya kerja tetap. Saudara berkata saya cuma manusia biasa. Tapi ketika Yesus nampak dalam kehidupanmu yang menjadi biasa, itu akan menjadi luar biasa. Karena apa saudara? Kehadiran Tuhan dalam kehidupan orang percaya bukan sekedar menikmati presence-Nya, hadirat Tuhan, bukan sekedar itu. Dan sebatas pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, tidak sebatas itu saudara. Hadirat Tuhan tidak sebatas itu saudara. Tapi kehadiran Tuhan menjadi nyata lewat kehadiran orang yang percaya, yang memberikan dampak, memberikan pengaruh, memberikan transformasi, memberikan reformasi yang nyata dimanapun dan kapanpun kita pergi dan kita berada. Fungsi kita boleh berbeda, tapi nampakkan Kristus dalam hidup kita masing-masing. Hadirkan surga itu sejak engkau ada di bumi. Jangan hidupi pola-pola kebinasaan itu saudara. Hidup di kekal itu dimulai dari Anda hidup sejak Anda hidup di bumi ini. Nampakkan Kristus, presentasikan hidup Yesus melalui hidupmu dalam berbagai bidang apapun. Dan kita percaya bahwa yang namanya orang percaya, identitasnya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Dan biarlah firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan kita semua. Demikian firman ini, dan biarlah kita semua mampu untuk melakukan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus.